Cerita yang akan saya bagikan hari ini berjudul Liburan Keluarga ke Bandung. Tak ada kursi untukku di kereta. Akibatnya, saya membatalkan semua hotel yang telah saya pesan, dan keluarga suami saya pun telantar di jalanan. Aku menatap layar komputer, menekan tombol konfirmasi terakhir di keyboard. Lalu aku menghela napas panjang. Reservasi paket keluarga lebaran di Lembang Asri Resort selesai. Ini adalah liburan keluarga Idul Fitri yang telah kurencanakan dengan susah payah. 6 hari 5 malam, tiket kereta, hotel, hingga tiket masuk tempat wisata, semuanya sudah siap dengan sempurna. Bu Sari, kopi pesanan ibu sudah siap. Dina, salah satu stafku, meletakkan cangkir dengan pelan sambil melirik penasan ke arah monitorku. Wah, Bu Manajer mau liburan sekeluarga, ya? Iya. Jawabku sambil memijat pelipis dan menyesap kopi. Ini liburan keluarga pertama yang saya rencanakan setelah 3 tahun menikah. Ibu mertua saya sudah lama sekali ingin merasakan sejuknya Lembang dan melihat kebun bunga di sana, jadi kali ini saya ingin mewujudkan keinginannya. Baik sekali ibu ini, kata Dina sambil tersenyum lalu meninggalkan ruangan. Baik hati, aku tersenyum kecut dalam hati. Ini hanyalah satu lagi usaha mati-matianku untuk bisa diterima oleh keluarga Mas Bima. 3 tahun pernikahan, di mata ibu mertuaku, aku selamanya adalah orang asing. Seorang menantu perempuan dari Jakarta yang sok modern, yang tidak bisa masak, tidak becus mengurus rumah tangga, dan terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak bisa mengurus keluarga dengan benar. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari suamiku, Bima Prakoso. Sari, Mama bilang di Lembang suhunya bisa di bawah 15 derajat, jangan lupa bawa jaket tebal ya. Aku membalas singkat, oke, tapi di dalam hati rasa kesal memuncak. Aku sudah dewasa, usia 30 tahun, masa urusan pakaian apa yang harus dikenakan saja harus diatur dari jauh oleh ibu mertua? Tapi aku segera menenangkan diri. Liburan ini tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Sabar, Sari, sabar. Sepulang kerja, ruang tamu sudah penuh dengan koper. Ibu mertuaku, Ibu Hartini, sedang sibuk mengarahkan Bima dan adik iparku, Rina, untuk memasukkan segala macam barang ke dalam koper. Oh, Sari sudah pulang? Ibu mertua melirikku sekilas. Besok kita harus berangkat pagi-pagi naik kereta, barang-barangmu sudah siap? Ibu, saya baru saja pulang kerja, jawabku dengan senyum terpaksa. Barang saya cepat, kok. 20 menit juga selesai. Mbak Sari, Rina, adik iparku, menyela sambil menggendong putrinya yang berusia 5 tahun, Maya. Tadi ibu suruh kami siapkan obat-obatan darurat. Kalau mbak butuh, ambil saja punya kami. Aku mengangguk, tapi dalam hati berpikir, kenapa tidak pernah bertanya langsung padaku apa yang kubutuhkan? Kenapa selalu harus melalui ibu dan Rina? Keluarga ini memang selalu seperti ini. Aku seperti orang luar, semua informasi harus kuterima melalui pihak ketiga. Malamnya di tempat tidur, Bima hanya memunggungiku sambil asik dengan ponselnya. Aku bertanya dengan hati-hati, Mas, besok kita ke stasiun Gambir naik apa? Nanti diantar Mas Adi, jawab Bima tanpa mengangkat kepala. Adi adalah suami Rina. Kamu pulangnya telat sekali, jadi kami berangkat duluan saja. Loh? Besok aku bisa pulang setengah hari. Kok? Aku tidak mengerti. Mama bilang lebih baik berangkat lebih awal, biar tidak terjebak macet. Nanti repot, kata Bima dengan nada tegas yang tidak menerima bantahan. Lagi-lagi, Mama bilang, aku membalikkan badan dan tidak berkata apa-apa lagi. Selama 3 tahun, di balik setiap keputusan Bima, selalu ada bayang-bayang kalimat Mama bilang, kemana perginya pria mandiri yang dulu ku kenal saat pacaran? Keesokan harinya, tengah hari. Aku bergegas menyelesaikan pekerjaan dan pulang, tapi rumah sudah kosong. Hanya ada pesan WhatsApp dari Bima di ponselku. Kami sudah berangkat ke stasiun Gambir. Kamu langsung ke peron saja ya. Aku membeku di tempat. Bukankah kita sudah sepakat pergi bersama? Aku segera menyeret koper, memesan taksi online, dan bergegas ke stasiun Gambir. Aku berlari menuju peron. Tetapi petugas memberitahuku bahwa keluargaku sudah naik ke kereta. Tapi tiket saya masih ada di sini, jelasku dengan panik.
petugas itu memeriksa sistemnya. Ibu Sariwijaya, mohon maaf, Bu, kursi Anda tercatat sudah ditempati oleh penumpang lain. Seorang anak bernama Maya. Maya. Putri Rina. Kepalaku pening. Aku menelepon Bima, dan setelah beberapa saat baru diangkat. Sari, kamu di mana? Kereta sebentar lagi berangkat. Suara Bima terdengar kesal. Kursiku bagaimana? Kenapa Maya yang duduk di kursiku? Aku menahan suaraku agar tidak bergetar. Oh, itu. Tadi Mama bilang kasihan Maya kalau duduk sendiri, jadi kursi kamu dipakai Maya. Toh kamu juga sibuk kerja, kan? Bisa naik kereta berikutnya. Tidak apa-apa. Nada bicara Bima terdengar ringan, seolah sedang membicarakan cuaca. Seketika darahku terasa membeku. Diberikan? Kursiku, tanpa bertanya padaku? Kenapa jadi perhitungan begitu, sih? Bima merendahkan suaranya. Aku sudah belikan tiket kereta berikutnya kok untukmu, berangkat 2 jam lagi, sampai ketemu di Lembang. Telepon ditutup. Aku berdiri mematung. Tiket di tanganku sudah remuk. Permisi, Bu, kata petugas itu dengan tatapan kasihan. Kalau ibu pesan sekarang, mungkin hanya tersisa kelas ekonomi. Tidak apa-apa, suaraku bergetar. Tolong pesankan 1 tiket. Duduk di kursi ruang tunggu, aku membuka ponsel secara mekanis. Di Instagram, Rina baru saja mengunggah postingan baru. Liburan keluarga ke Bandung dimulai. Bismillah. Di dalam foto, Bima, orang tuanya, dan keluarga Rina tersenyum cerah di dalam gerbong kereta, di tempat yang seharusnya menjadi kursiku. Akhirnya, air mataku tumpah. Ini bukan pertama kalinya aku disisihkan oleh keluarga ini, tapi belum pernah sebegini terang-terangan. Mereka bahkan tidak merasa perlu memberitahuku, seolah menyingkirkan barang bawaan yang tidak perlu. Kereta itu berangkat, membawa keluargaku atau lebih tepatnya, Bima dan keluarganya. Aku tiba-tiba sadar, selama 3 tahun menikah, aku tidak pernah sekalipun menjadi bagian dari keluarga ini. Aku hanyalah pelengkap yang bisa dibuang sesuka hati saat tidak dibutuhkan. 2 jam kemudian, aku naik kereta berikutnya. Kursi kelas ekonomi yang sempit membuatku semakin sesak napas. Suara dengkuran Bapak di sebelahku terdengar seperti guntur, tapi aku tidak bisa tidur. Kenangan 3 tahun terakhir berkelebat seperti film. Setiap kali ibu mertua datang ke rumah, beliau akan memeriksa kulkas dan lemari pakaian, lalu mendecakkan lidah sambil berkata aku tidak becus mengurus rumah. Saat acara syukuran promosi Bima, ibu mertua sengaja mendudukkan Rina di sebelahnya, dan aku terdorong ke ujung meja. Setiap kumpul keluarga, mereka akan berbicara menggunakan bahasa Sunda, dan ketika aku bertanya artinya, Rina hanya akan tertawa dan berkata, bukan apa-apa Mbak. Bima tidak pernah sekalipun mencoba menjelaskan kepadaku. Kereta tiba di stasiun Bandung saat hari sudah gelap. Aku menyalakan ponsel. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab atau pesan masuk. Mereka bahkan tidak peduli apakah aku sudah sampai dengan selamat. Sambil menyeret koper, angin malam Lembang yang menusuk terasa seperti mengiris wajah. Aku naik taksi dan menyebutkan alamat hotel. Di sudut hatiku, masih ada harapan kecil. Mungkin mereka menungguku di hotel. Mungkin Bima sudah menyadari kesalahannya. Namun, saat aku menyerahkan KTP untuk check-in di front desk hotel bintang 5 yang telah kupesan, staf hotel memasang wajah serba salah. Mohon maaf, Ibu Sariwijaya. Kamar yang Anda pesan sudah dibatalkan. Apa? Tidak mungkin. Saya sudah memberikan jaminan dengan kartu kredit saya. Staf itu memeriksa sistemnya lagi. Betul, Bu. Tapi tadi siang, seorang pria bernama Bapak Bima Prakoso menelepon dan mengatakan ibu tidak jadi datang, lalu meminta agar kamar standar ibu digabungkan untuk mengupgrade kamar mereka menjadi family suite. Pandanganku menjadi gelap. Membatalkan kamarku tanpa izin, bahkan menggunakan reservasiku untuk mengupgrade kamar mereka? Apa-apaan ini? Apa? Apa ada kamar kosong sekarang? Tanyaku dengan harapan terakhir. Mohon maaf sekali Lipu. Karena sedang musim libur lebaran, semua kamar sudah penuh. Berdiri di lobi hotel yang megah, aku tiba-tiba ingin tertawa. Tawa yang begitu getir hingga rasanya ingin menangis. Di mata Bima,
Keberadaanku bahkan tidak lebih berharga dari sebuah kamar hotel. Aku membuka galeri ponselku dan menemukan tangkapan layar email konfirmasi pemesanan. Di sana tertulis dengan jelas, pemesan, Sari Wijaya. Jari jemariku berhenti sejenak di atas tombol batalkan reservasi. Lalu, tanpa ragu, aku menekannya dengan tegas. Kalau kalian tidak membutuhkanku, nikmati saja sendiri liburan kalian. Aku berdiri di tengah lobi hotel, jariku bergerak cepat di layar ponsel. Udara dingin Lembang seolah sudah meresap hingga ke tulang. Staf hotel menatapku dengan iba. Mungkin dia belum pernah melihat tamu yang dibuang oleh keluarganya sendiri seperti ini. Ibu tidak apa-apa? Perlu saya panggilkan taksi? Tanya staf itu hati-hati. Aku menarik napas dalam-dalam dan menggeleng. Tidak, terima kasih. Saya tidak apa-apa. Lalu aku melangkah keluar dari hotel. Angin dingin langsung menampar pipiku. Aku mengeratkan jaketku dan berdiri di pinggir jalan sambil menyeret koper. Jam di ponsel menunjukkan pukul 21.20. Jalanan Lembang masih terang benderang dan ramai oleh turis, tapi hanya aku yang berdiri di sana seperti hantu kesepian tanpa tujuan. Aku membuka aplikasi pemesanan lagi. Total ada 5 kamar, 4 malam. Semuanya dijamin dengan kartu kreditku. Family suite yang ditempati keluarga Bima, kamar standar untuk keluarga Rina, kamar double bed untuk mertuaku, dan kamar yang seharusnya menjadi milikku. Kalau kalian tidak membutuhkanku. Bisikku dalam hati. Lalu tanpa ragu menekan tombol batalkan seluruh reservasi. Apakah Anda yakin ingin membatalkan seluruh reservasi? Kamar yang sudah ditempati akan dikenakan biaya sesuai pemakaian. Aku tersenyum dingin dan menekan konfirmasi. Seketika, notifikasi pembatalan dari bank masuk, bagus. Setidaknya kartu kreditku tidak akan terpakai lebih banyak. Selanjutnya, aku membuka aplikasi taksi online dan memasukkan nama hotel bintang 5 lain di dekat situ. Sekalian saja menginap sendiri, lebih baik di tempat yang bagus. Sambil menunggu jemputan, aku mematikan data seluler. Bima dan keluarganya, pasti sebentar lagi mereka akan mulai panik. Di hotel yang baru, staf front desk melihatku check-in sendirian tengah malam dan dengan ramah memberikan upgrade kamar. Saat akan membayar, aku ragu sejenak, lalu mengeluarkan kartu kredit yang jarang kugunakan. Kartu kredit perusahaan yang Bima tidak tahu. Kamar 2808, Bu. Ini kartu kuncinya. Perlu bantuan untuk barang bawaan? Tidak, terima kasih. Saat menerima kartu kunci itu, seluruh tubuhku tiba-tiba terasa ringan. Kapan terakhir kali aku menginap di hotel sendirian? Setelah menikah, perjalanan dinas selalu bersama rekan kerja, dan liburan keluarga selalu harus menyesuaikan dengan keinginan semua orang. Kamar itu luas dan terang, dengan jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan malam Lembang yang gemerlap. Aku melempar koper ke sudut ruangan, merebahkan diri di sofa empuk, dan menyalakan ponsel. Sudah ada puluhan panggilan tak terjawab dari Bima. Dari ibu mertua, Rina, bahkan ayah mertua. Begitu data selulerku nyalakan, ponselku berdering tanpa henti. Telepon dari Bima. Halo, sapaku dengan tenang. Sari, kamu sudah gila. Suara Bima seolah merobek gendang telingaku. Kamu batalkan semua hotel, sekarang kami sekeluarga diusir dan telantar di jalanan Lembang yang dinginnya minta ampun. Oh, ya? Aku berjalan ke jendela, menatap jalanan yang ramai di bawah. Sayang sekali, ya. Sikap makam apa itu? Suara Bima penuh dengan keterkejutan yang luar biasa. Cepat pesan lagi hotelnya, ayah sama ibu kedinginan, bisa pingsan mereka. Mas Bima, potongku. Waktu kalian membatalkan tiket keretaku, apa kalian bertanya aku akan kedinginan atau tidak? Waktu kalian membatalkan kamarku, apa kalian memikirkan di mana aku akan tidur? Hening sejenak di seberang telepon. Kamu balas dendam? Hanya karena masalah sepele begitu? Masalah sepele. Jantungku serasa ditusuk jarum. Di matamu. Seorang istri yang dikucilkan oleh seluruh keluarga itu masalah sepele? Perasaanku tidak pernah penting, kan? Sudah cukup. Bima merendahkan suaranya. Terdengar suara keluhan ibu mertua dan tangisan Maya di latar belakang. Cepat pesan lagi hotelnya. Nanti kita bicarakan di rumah.
Tidak bisa, kataku tegas. Kalian sendiri yang tidak menginginkan kehadiranku di liburan ini, jadi urus saja sendiri masalah penginapan kalian. Oh, ya, sekarang kan musim libur lebaran, pasti susah cari kamar. Semoga beruntung. Aku menutup telepon dan mematikan ponsel. Berdiri di depan jendela kaca, pantulan diriku terlihat. Mataku memerah, tapi seulas senyum lega tersungging di bibirku. Hari ini, untuk pertama kalinya aku berkata tidak pada Bima, dan rasanya ternyata sangat menyenangkan. Setelah mandi air hangat, aku menyalakan ponsel. Puluhan pesan yang belum terbaca masuk. Sebagian besar dari Bima, nadanya berubah dari marah, memohon, hingga mengancam. Ibu mertua mengirim pesan suara yang menyalahkanku sebagai menantu durhaka dan tidak tahu diri. Rina menyindirku karena mempermasalahkan hal sepele dan merusak keharmonisan keluarga. Yang paling menggelikan adalah pesan dari ayah mertua. Sari, sesama keluarga. Apa sih yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Cepat pesan lagi hotelnya. Ibu kasihan, badannya tidak enak. Aku mendengus dan membalas. Ayah, waktu anak ayah membatalkan kamar saya, sepertinya dia tidak memikirkan apakah badan saya enak atau tidak. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponsel lagi. Aku meringkuk di bawah selimut yang empuk. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tanpa suara dengkuran Bima, tanpa inspeksi mendadak dari ibu mertua, hanya ada ketenangan yang menjadi milikku seutuhnya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah gorden. Aku meregangkan tubuh, mandi dan berdandan dengan santai, lalu turun untuk sarapan prasmanan. Sambil menikmati hidangan yang melimpah, aku menyalakan ponsel. Sebuah pesan dari Bima, yang dikirim pukul 3 dini hari menarik perhatianku. Kami akhirnya dapat tempat menginap. Sebuah penginapan kumuh. Ayah dan ibu tidur di kasur, aku dan Rina di lantai. Kamu puas sekarang? Aku meletakkan cangkir kopiku, jariku berhenti sejenak di atas layar, tapi pada akhirnya aku tidak membalas apa-apa. Kubuka Instagram, Rina mengunggah foto sebuah kamar yang gelap dan suram dengan caption, "Malam pertama di Lembang, pengalaman yang tak terlupakan." Di bawahnya, ibu mertua berkomentar, "Ada orang yang egois, tidak memikirkan orang tua, dan anak kecil." Jariku sempat melayang di atas tombol unfriend, tapi akhirnya kurungkan. Biarkan saja mereka mengeluh. Aku bukan lagi Sari yang hanya bisa sabar dan menahan diri. Setelah sarapan, aku berpikir untuk pergi ke Jalan Braga di Bandung. Saat keluar dari hotel, matahari Lembang terasa cerah namun udaranya tetap sejuk. Aku membeli segelas latte hangat dan berjalan-jalan di sepanjang jalanan bersejarah itu. Melihat bangunan-bangunan tua yang cantik, hatiku perlahan menjadi ringan. Sekitar tengah hari, ponselku berdering lagi. Nomor tak dikenal. "Halo," jawabku haci-haci. "Mbak Sari, itu suara Adi, suami Rina." Akhirnya teleponnya diangkat. "Kami di rumah sakit sekarang, Mbak. Ibu pingsan karena syok." Jantungku berdebar kencang. "Rumah sakit mana?" "UGD RS Santosa, Mbak." "Cepat ke sini." Adi menutup telepon dengan tergesa-gesa. Aku berdiri di tengah jalan, bimbang. Apakah beliau benar-benar sakit, atau ini hanya jebakan lain? Tapi, kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku menghela napas dan memberhentikan taksi. Unit gawat darurat RS Santosa penuh sesak. Aku mengedarkan pandangan dan akhirnya menemukan keluarga Bima duduk di kursi di sudut ruangan. Ibu mertua bersandar di kursi dengan mata terpejam, wajahnya memang terlihat pucat. Bima yang pertama kali melihatku dan langsung berlari menghampiri. "Kamu akhirnya datang juga." Dia mencengkeram pergelangan tanganku. "Cepat sana bayar biaya administrasinya." Aku menepis tangannya. "Ibu kenapa?" Kata dokter bagaimana? "Tekanan darahnya naik, jantungnya berdebar-debar," kata Bima sekenanya. "Dokter bilang harus diobservasi dulu. Jangan banyak tanya, bayar saja dulu." Aku mengeluarkan kartu asuransiku dari dompet. "Pakai ini saja." Bima tertegun sejenak, lalu berteriak. "Kalau punya asuransi kenapa tidak bilang dari awal? Gara-gara kamu, semalam kami habis 2 juta di penginapan jelek itu, kenapa saya harus bilang? Waktu kalian membatalkan kamarku,
Apa kalian berpikir saya mungkin butuh asuransi? Balasku dengan dingin. Sari. Bima tiba-tiba meninggikan suaranya, bisa tidak kamu berhenti mengungkit masalah sepele itu? Ibu sedang sakit begini. Orang-orang di sekitar menoleh ke arah kami. Wajahku memanas. Saat itu, ibu mertua membuka mulutnya dengan suara lemah, Sari. Ibu yang salah. Sudah, jangan bertengkar lagi dengan Bima. Melihat wajahnya yang pucat, hatiku luluh. Bagaimanapun juga, beliau orang tua. Kalau sampai terjadi apa-apa, saya ke bagian pembayaran dulu. Aku berjalan ke loket. Rina mengikutiku dari belakang. Mbak Sari, katanya dengan nada rendah, tidak seperti biasanya. Semalam kami memang salah, tapi Mbak juga keterlaluan. Maya sampai menangis kedinginan, tahu? Rina, potongku. Kamu tahu semalam aku tidur di mana? Dia menatapku dengan bingung. Sepertinya pertanyaan itu tidak pernah terlintas di benaknya. Di hotel lain. Pakai uangku sendiri. Karena di kamar suite yang kalian tempati, tidak ada tempat untukku. Setelah selesai membayar, aku kembali ke UGD, tepat saat dokter keluar. Wali pasien? Ibu hanya kelelahan dan sedikit stres emosional. Tidak ada yang serius, bisa istirahat di rumah saja. Ini resep obatnya, tolong diminum teratur. Sambil dipapah, ibu mertua meraih tanganku dengan lemah. Sari, ayo kita pulang, sesama keluarga harus rukun. Aku tidak berkata apa-apa. Pulang? Pulang kemana? Ke rumah yang selamanya menganggapku orang asing? Bima melihat kesempatan ini dan merangkul bahuku. Ayo. Kita istirahat di hotelmu dulu. Aku menatapnya dengan waspada. Hotelku? Iya, kata Bima seolah itu hal yang wajar. Kan kamu sudah membatalkan reservasi kami, jadi mau tidak mau kita harus ke kamarmu. Ibu sama ayah juga perlu istirahat. Jadi ini tujuannya. Bukan permintaan maaf, bukan penyesalan, hanya akal-akalan untuk mencari tempat istirahat yang nyaman. Aku menatap wajah Bima yang terasa akrab sekaligus asing, dan tiba-tiba sadar. Dia tidak pernah sekalipun menganggapku sebagai pasangan yang setara. Aku hanyalah alat yang praktis. Tidak bisa, aku mundur selangkah. Kamarku hanya untuk satu orang. Kita bisa tidur berdesakan sedikit, kata Bima panik. Aku tidak mau. Aku menggeleng tegas. Urus saja sendiri. Biaya rumah sakit sudah kubayar, sisanya bukan urusanku lagi. Ibu mertua tiba-tiba menangis. Ya Tuhan. Nasibku malang sekali punya menantu durhaka seperti ini. Wajah Bima memucat. Sari, kamu mau kita berakhir seperti ini? Yang membuat semuanya seperti ini adalah kalian. Aku mengeluarkan beberapa lembar uang tunai dari tasku dan memberikannya pada Bima. Ini bantuan terakhirku. Kalau kalian tidak berniat meminta maaf dengan tulus, jangan hubungi aku lagi. Setelah berkata begitu, aku berbalik. Di belakangku, terdengar tangisan ibu mertua dan sumpah serapah Bima, tapi kali ini aku tidak menoleh. Saat keluar dari rumah sakit, matahari Lembang masih bersinar terang. Aku menarik napas dalam-dalam dan memberhentikan taksi. Mau kemana, Bu? Tanya sopir. Aku berpikir sejenak, lalu tersenyum tulus. Ke Floating Market Lembang, Pak. Floating Market Lembang ternyata lebih indah dari yang kubayangkan. Perahu-perahu kecil berwarna-warni menjual berbagai macam jajanan, dan udara sejuk pegunungan membuat suasana begitu menyenangkan. Aku membeli segelas bandrek hangat dan berjalan-jalan tanpa tujuan sambil mengambil foto. Ponselku bergetar. Sebuah panggilan video dari Wulan, teman kuliahku. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Sari, kamu beneran di Lembang? Suara Wulan yang keras terdengar dari speaker. Aku lihat foto Instagrammu. Kok sendirian? Bima mana? Aku tersenyum kecut. Ceritanya panjang. Selama 20 menit, aku menceritakan semua kejadian. Hening sejenak di seberang sana, lalu terdengar sorakan heboh. Keren. Akhirnya kamu berani bilang tidak. Aku bangga sama kamu. Pelan-pelan. Semua orang jadi lihat ke sini. Biarin aja, aku sudah gemas sekali sama keluarga si Bima itu. Setiap kali kamu cerita diperlakukan begitu, rasanya aku ingin datang dan membelamu.
Ujung hidungku terasa perih. Benar juga. Kenapa orang lain bisa melihat dengan jelas, sementara aku menipu diriku sendiri selama 3 tahun? Terus sekarang kamu nginap di mana? Aman, kan? Tanya Wulan khawatir. Di hotel bintang 5 lain. Tenang saja, aku membalikkan kamera ponselku untuk menunjukkan pemandangan pasar apung di belakangku. Setidaknya lebih baik daripada tidur di jalanan. Wulan tertawa terbahak-bahak. Rasain. Biar mereka tahu rasanya dibuang itu seperti apa. Oh ya, suaranya tiba-tiba merendah. Selanjutnya kamu mau bagaimana? Aku terdiam. Benar, selanjutnya bagaimana? Insiden ini hanyalah pemicu. Masalah sebenarnya adalah hubungan pernikahan kami yang sudah hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu, kataku pelan. Mungkin. Harus cerai. Saat kata cerai keluar dari mulutku, jantungku terasa seperti diremas. 3 tahun pernikahan, begitu banyak waktu yang telah kami habiskan bersama. Apa benar-benar harus berakhir seperti ini? Sari, suara Wulan tiba-tiba menjadi serius. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi ingat satu hal, kumpulkan bukti dan lindungi dirimu sendiri. Bima dan keluarganya tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Setelah menutup telepon, aku berdiri termangu di depan sebuah perahu penjual sate. Pernikahan ini seperti perahu kertas. Terlihat indah, tapi sebenarnya sangat rapuh, bisa hancur kapan saja. Saat hari mulai gelap, lampu-lampu di sekitar pasar apung mulai menyala, mengubah tempat itu menjadi seperti negeri dongeng. Aku mengambil foto selfie dan mengunggahnya ke Instagram. Liburan sendiri, keindahan yang tak terduga. Seperti yang kuduga, beberapa menit kemudian telepon dari Bima masuk. Kamu di floating market? Suaranya menahan amarah. Kami di sini susah payah bolak-balik rumah sakit dan penginapan, kamu malah asyik jalan-jalan sendiri. Iya, sangat menyenangkan, jawabku tenang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku hidup untuk diriku sendiri. Kamu. Bima kehabisan kata-kata. Sebenarnya maumu apa? Permintaan maaf yang tulus, kataku sambil berjalan di antara kerumunan. Pengakuan bahwa kalian salah, dan janji untuk berubah. Oke. Aku minta maaf. Puas. Kata Bima tidak sabar. Sekarang bisa pesan lagi hotelnya? Penginapan ini benar-benar tidak tahan. Selalu seperti ini. Sikap tidak tulus hanya untuk mencapai tujuannya. Hatiku mendingin. Mas Bima, kamu sama sekali tidak mengerti apa masalahnya. Masalahnya itu kamu yang suka membesar-besarkan hal sepele? Bima tiba-tiba meledak. Hanya karena satu kursi kereta, kamu harus bikin keributan sebesar ini? Apa kata orang nanti? Orang lain. Aku tertawa sinis. Kamu selalu peduli dengan pandangan orang lain, tapi tidak pernah sekalipun peduli dengan perasaanku. Sari, Bima menggeram. Aku tanya sekali lagi, kamu mau pesan hotelnya atau tidak? Tidak, jawabku tegas. Bagus. Bagus sekali, Bima mendesis. Jangan menyesal. Telepon ditutup dengan kasar. Aku berdiri di tengah keramaian, melihat uap hangat dari napasku yang menghilang di udara malam. Sepertinya kali ini aku benar-benar membuatnya marah. Berdasarkan pengalaman, setelah ini akan ada rentetan telepon dari kerabat, tuduhan moral, bahkan ancaman. Benar saja, tidak sampai 10 menit, telepon dari ibu mertua masuk. Sari, suara ibu mertua terdengar lemah dan memelas. Ibu yang salah, pulanglah, nak. Bima itu memang emosinya suka meledak, kamu maklumi saja ya. Ibu, potongku. Apa ibu benar-benar tahu apa yang salah? Hening sejenak di seberang sana. Sesama keluarga kan tidak baik bermusuhan lama-lama. Lagi-lagi pengalihan isu, aku menarik napas dalam-dalam. Ibu, saya juga butuh waktu untuk berpikir. Jaga kesehatan ibu. Aku menutup telepon dan segera mematikannya. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak kesenanganku hari ini. Aku memutuskan untuk mencoba wahana perahu. Saat sedang mengantre, sebuah suara yang kukenal terdengar dari belakang. Mbak Sari. Tubuhku menegang. Perlahan aku berbalik. Rina dan Adi berdiri di sana dengan wajah kaku. Maya tertidur di gendongan Adi.
Kebetulan sekali, iya, kataku dengan senyum terpaksa. Kebetulan? Rina mensibir. Mbak tahu tidak kami sudah mencari Mbak kemana-mana? Ibu di rumah sakit, Mbak malah asyik main di sini. Biaya rumah sakit sudah kubayar, dan aku juga sudah menjenguknya, kataku tenang. Dokter bilang tidak ada masalah serius. Kamu? Wajah Rina memerah karena marah. Mbak tahu tidak semalam kami bagaimana? Penginapan jelek itu pemanasnya tidak berfungsi. Maya demam semalaman. Itu pilihan kalian, kan? Potongku. Kalian bisa memilih untuk menghargaiku, tapi kalian tidak melakukannya. Penumpang berikutnya, silakan naik. Aku segera berjalan ke arah perahu, membiarkan sumpah serapah Rina terdengar di belakangku. Menyusuri danau kecil dengan perahu terasa menenangkan. Angin sepoi-sepoi meniup rambutku, dan semua kekesalan seolah tertinggal di belakang. Ketika perahu kembali ke dermaga, aku turun sambil tersenyum. Rina dan Adi sudah menungguku di pintu keluar. Mbak, Adi menghalangiku. Sudahlah, ayo kita pulang. Sesama keluarga, apa sih yang tidak bisa dibicarakan? Aku muak melihat senyum munafiknya. Pria yang biasanya pendiam ini selalu berpura-pura menjadi penengah setiap kali ada konflik keluarga, padahal dia selalu memihak istrinya. Mas Adi, aku menatap matanya lurus-lurus. Kalau seandainya kursi Rina yang dibatalkan, dan dia ditinggal sendirian di stasiun oleh seluruh keluarga, apa yang akan Mas lakukan? Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Sudah, Mas. Ngapain bicara sama orang tidak punya hati nurani seperti dia? Laporkan saja pada ayah. Rina menarik lengan suaminya. Melihat mereka pergi, aku menghela napas panjang. Sepertinya aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus pindah tempat. Aku kembali ke hotel dengan taksi. Saat melangkah masuk ke lobi, aku melihat Bima berjalan ke arahku dengan wajah penuh amarah. Sari. Dia langsung mencengkeram pergelangan tanganku. Kamu benar-benar keterlaluan. Lepaskan. Aku mencoba melepaskan diri, tapi cengkeramannya sekuat baja. Staf hotel yang melihat keributan itu segera datang. Permisi, Bapak, ada masalah? Ini urusan suami istri, jangan ikut campur, teriak Bima. Staf itu menatapku dengan curiga. Ibu, apakah ibu butuh bantuan? Saya tidak kenal orang ini, kataku dengan tenang. Tolong panggilkan satpam. Mata Bima membelalak tak percaya. Apa katamu? Staf itu segera mengangkat walkie-talkie-nya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Bima terpaksa melepaskan tanganku, tapi matanya berkilat penuh amarah. Bagus. Bagus sekali. Sari. Tunggu saja pembalasanku. Setelah dia pergi dengan marah, staf itu bertanya dengan cemas, Ibu benar-benar tidak apa-apa? Perlu kami panggilkan polisi? Tidak, terima kasih, kataku dengan senyum getir. Bisa tolong pindahkan kamar saya? Saya takut orang itu datang lagi dan membuat keributan. Kembali di kamar yang baru, aku akhirnya ambruk. Air mata tumpah tak tertahankan. Semua kepedihan selama 3 tahun pernikahan meledak seperti bendungan yang jebol. Tatapan Bima tadi begitu menakutkan, seolah aku bukan istrinya, melainkan musuhnya. Aku menyalakan ponsel. Puluhan pesan masuk. Selain dari Bima dan ibu mertua, ada beberapa pesan dari kerabat jauh mereka di kampung. Isinya luar biasa seragam, menuduhku sebagai menantu durhaka yang tidak tahu diri dan membuat orang tua menderita di perantauan. Yang paling menyakitkan adalah pesan dari ayah mertua. Sari, ayah sangat kecewa padamu. Bima sudah begitu baik padamu. Kenapa kamu tega mengkhianatinya? Aku meringkuk di tempat tidur, membasahi bantal dengan air mata. Di keluarga ini, aku selamanya adalah pihak yang salah, yang harus selalu mengalah, dan berkorban demi kepentingan bersama. Jauh malam, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan MMS dari nomor tak dikenal. Saat kubuka, darahku serasa membeku. Itu adalah foto wisuda bersama teman-teman kuliahku, tapi wajahku dan wajah seorang teman pria telah dipotong dan diedit secara provokatif. Dasar wanita jalang. Kalau tidak menurut, foto ini akan kusebar ke seluruh email kantor. Tanganku gemetar hingga hampir tak bisa memegang ponsel. Siapa yang mengirim ini? Bima. Rina.
Bagaimana mereka bisa mendapatkan foto ini? Saat aku dilanda ketakutan, telepon dari Wulan masuk. Sari, suaranya sangat tegang. Aku baru saja dapat email dari orang tak dikenal. Ada beberapa foto editanmu, katanya kamu selingkuh. Ini apa-apaan? Itu palsu, teriakku. Itu foto wisuda bareng-bareng, diedit pakai Photoshop. Sudah kuduga. Wulan marah. Pasti ini kerjaan si Bima. Dia sudah mulai mau menjatuhkanmu. Jantungku terasa jatuh ke dasar perut. Untuk membuatku tunduk, mereka tega menodai nama baikku. Inikah yang disebut keluarga? Wulan, suaraku bergetar. Aku harus bagaimana? Dengar baik-baik, suara Wulan terdengar tegas dan tenang. Pertama, simpan semua bukti. Kedua, jangan balas pesan apapun. Ketiga, besok langsung pulang ke Jakarta. Jangan sendirian di sana. Keempat, cari pengacara. Semakin cepat semakin baik. Setelah menutup telepon, aku melewati malam tanpa tidur. Di luar jendela, Lembang bermandikan cahaya, tapi pernikahanku malam itu tenggelam dalam kegelapan total. Cahaya pagi menembus celah gorden. Aku menatap langit-langit. Mataku perih, tapi kepalaku justru luar biasa jernih. Foto editan itu seperti pisau yang memutus tuntas sisa-sisa harapan terakhirku pada pernikahan ini. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi check-in dari maskapai penerbangan. Tadi malam, aku sudah memesan tiket pesawat untuk kembali ke Jakarta siang ini. Saat sedang berkemas, tanganku menyentuh benda keras di saku dalam koper, aku mengeluarkannya. Ponsel cadangan Bima, aku terdiam. Kapan ini masuk ke sini? Aku teringat. Malam sebelum berangkat, Bima sempat memintaku membantunya merapikan barang. Mungkin saat itulah dia menyelipkannya. Dia memang selalu begitu. Seenaknya memasukkan barang tak terpakai ke dalam tasku, tanpa pernah berpikir bebanku akan bertambah berat. Aku hendak membuangnya, tapi entah kenapa tanganku menekan tombol power. Ponsel itu terkunci dengan kata sandi. Aku mencoba tanggal lahir Bima, tanggal pernikahan kami, semuanya salah. Saat akan menyerah, sebuah ide terlintas. Aku memasukkan tanggal lahir ibu mertuaku. Kunci terbuka. Tentu saja, anak mami. Aku tersenyum dingin dan mulai memeriksa riwayat panggilan dan galeri foto. Tidak ada yang aneh. Saat akan mematikannya, sebuah notifikasi WhatsApp muncul. Mas Bima, Kanga. Kapan pulang? Foto profilnya adalah selfie seorang wanita muda. Namanya, Mila, tim administrasi. Jantungku berdebar kencang. Kubuka jendela obrolan itu, dan kata-kata di layar menusuk jantungku seperti belati. Mas, semalam seru banget, hampir saja ketahuan istrimu. Kapan kamu mau menceraikannya? Kan sudah janji mau dikenalkan ke orang tuaku pas lebaran? Istrimu itu menyebalkan, curigaan terus. Aku kan cuma ingin Mas Bima senang. Dengan tangan gemetar, aku terus menggulir layar. Apa ini? Liburan keluarga? Bakti pada orang tua? Semuanya bohong. Bima membawa seluruh keluarganya ke Lembang hanya sebagai kedok untuk menutupi perselingkuhannya dengan rekan kerjanya. Sambil menahan mual, aku mengambil tangkapan layar seluruh percakapan itu. Lalu aku terus mencari bukti lain. Di folder cloud, aku menemukan beberapa foto mesra mereka dan bukti pembayaran hotel. Hubungan ini sudah berjalan selama setengah tahun. Yang paling membuatku hancur adalah tanggal salah satu bukti pembayaran itu tepat di hari ulang tahunku. Hari itu, Bima bilang harus lembur dan baru pulang dini hari. Bima Prakoso. Aku menggeramkan namanya. Air mata mengaburkan pandanganku. 3 tahun pernikahan, ternyata dibalas dengan pengkhianatan seperti ini. Setelah menyimpan semua bukti ke email pribadiku, aku berusaha menenangkan diri. Sekarang bukan waktunya untuk hancur. Aku harus melindungi diriku sendiri. Seperti kata Wulan, aku butuh pengacara. Saat akan berangkat, telepon kamar tiba-tiba berdering. Resepsionis memberitahu bahwa seorang pria bernama Bima Prakoso sedang menungguku di lobi dan ada urusan penting. Bima. Bagaimana dia tahu aku di sini? Aku menggenggam ponselku erat-erat dan memutuskan untuk menghadapinya. Di dalam lift, aku memikirkan berbagai skenario.
Tapi begitu melihat pemandangan di lobi, aku membeku. Bukan hanya Bima, tapi juga ibu mertua, keluarga Rina, bahkan ayah mertua. Seluruh keluarga duduk berjajar di sofa lobi, menungguku seperti dewan juri. Sari, Bima yang pertama kali melihatku dan berlari menghampiri. Wajahnya dihiasi senyum menjijikkan yang kukenal. Kita perlu bicara. Aku mundur selangkah, menghindari tangannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mbak Mila dari tim administrasi sudah menceritakan semuanya. Wajah Bima seketika memucat pasi. Kamu tahu dari mana? Kalau tidak mau ketahuan, seharusnya jangan dilakukan dari awal, kataku dingin. Suaraku tidak keras tapi cukup untuk didengar seluruh keluarga. Perselingkuhan setengah tahun, bukti pembayaran hotel, semuanya sudah kulihat. Lobi menjadi hening seketika. Ibu mertua berdiri dengan kaget. Sari, kamu bicara omong kosong apa? Ibu, sepertinya anak ibu belum cerita, ya? Kataku sambil tersenyum sinis. Dia punya pacar di Jakarta namanya Mila, Bu. Rina terkesiap, dan wajah ayah mertua berubah kelabu. Bima menatap keluarganya dengan panik, lalu berbalik lagi ke arahku. Sari, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Mau menjelaskan isi pesan WhatsApp ini? Atau menjelaskan kalau di hari ulang tahunku, kamu sebenarnya sedang di hotel dengan wanita itu? Bima tiba-tiba berlutut. Sari, aku salah. Dia yang menggodaku. Aku hanya cinta padamu. Pemandangan ini begitu konyol hingga aku ingin tertawa. Dulu saat menonton adegan seperti ini di sinetron, aku akan bersimpati pada pemeran utama wanitanya. Tapi saat mengalaminya sendiri, yang kurasakan hanyalah mual. Berdiri. Hentikan sandiwaramu, kataku tenang. Kita sudah berakhir. Tidak. Bima tiba-tiba mencengkeram bahuku. Tidak bisa begini. Aku tidak mau cerai. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Satpam lobi segera datang. Permisi, Pak, tolong lepaskan. Bima terpaksa melepaskanku, tapi matanya berkilat penuh amarah. Sari, jangan macam-macam. Kamu pikir cerai itu gampang? Aku bisa hancurkan reputasimu. Oh, ya? Aku membuka galeri ponselku, menampilkan riwayat obrolan mesum mereka. Kalau ini kukirim ke seluruh email kantormu, kira-kira siapa yang akan hancur? Bima membeku seolah disambar petir. Ibu mertua berlari dan mencoba merebut ponselku. Apa yang kamu lakukan? Mau membuat malu keluarga. Aku menghindar dengan gesit. Malu? Waktu anak ibu selingkuh, ibu tidak takut malu? Aku berbalik menghadap Bima. Semua bukti sudah kusimpan. Surat cerai akan kukirim. Kalau tidak setuju, kita bertemu di pengadilan. Setelah itu, aku berjalan ke lift. Di belakangku terdengar Bima berteriak histeris. Sari, awas kamu. Aku tidak akan tinggal diam. Kembali di kamar, aku langsung menelepon Wulan. Setelah mendengar ceritaku, dia segera mengenalkanku pada temannya yang seorang pengacara spesialis perceraian. Sari, bagus, kata Wulan bersemangat. Bukti-bukti itu sangat kuat. Bima tamat sudah. Setelah menutup telepon, aku menatap langit Lembang dari jendela. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kebebasan. Ternyata pernikahan selama 3 tahun ini dibangun di atas kebohongan yang begitu rapuh. Aku mulai berkemas, bersiap untuk pergi ke bandara. Namun, takdir seolah ingin memberiku ujian terakhir. Saat keluar dari lift, aku melihat ibu mertua duduk sendirian di sudut lobi dengan wajah pucat. Instingku menyuruhku untuk terus berjalan, tapi melihatnya yang tampak tak berdaya, aku tidak tega. Ibu, tidak apa-apa? Ibu mertua mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Sari, ibu benar-benar tidak tahu. Si Bima anak kurang ajar itu, beliau tiba-tiba meraih tanganku, tapi jangan cerai, ya, nak. Nanti kamu hidup bagaimana setelah cerai? Apa kata orang tentang keluarga kita nanti? Lagi-lagi soal itu. Selalu pandangan orang lain. Perasaanku selalu dikesampingkan. Aku menarik tanganku dengan pelan. Ibu, zaman sudah berubah. Cerai bukan aib. Lalu bagaimana dengan harta?
Tatapan ibu mertua tiba-tiba menajam. Rumah itu kan Bima yang bayar uang mukanya. Jadi ini tujuannya. Inilah yang sebenarnya dia khawatirkan. Aku tersenyum dingin. Harta yang didapat setelah menikah adalah harta bersama, Bu, aturannya sudah jelas di hukum. Dan, aku merendahkan suaraku, kalau ibu tidak ingin skandal perselingkuhan anak ibu tersebar luas, lebih baik bekerja sama dengan baik. Wajah ibu mertua berubah beberapa kali, lalu akhirnya dia terduduk lemas di kursi. Kamu sudah berubah. Iya, saya sudah berubah, kataku sambil menyeret koper. Saya memutuskan untuk tidak mau ditindas lagi. Saat keluar dari hotel, sinar matahari Lembang terasa menyilaukan. Aku menghirup udara dingin dalam-dalam. Seluruh tubuhku terasa seperti baru. Di dalam taksi menuju bandara, aku menghapus kontak Bima dan seluruh keluarga mertuaku. Saat pesawat lepas landas, aku menatap siluet kota yang semakin mengecil dari jendela. Tidak ada sedikit pun penyesalan di hatiku. Pernikahan ini seperti pahatan es di Lembang. Terlihat indah, tapi ternyata begitu rapuh, dan akhirnya meleleh di bawah sinar kebenaran. Setibanya di Jakarta, aku langsung menuju kantor hukum yang direkomendasikan Wulan. Pengacaranya, Ibu Ratna Mulyani, adalah seorang wanita paruh baya yang kompeten. Setelah mendengar penjelasanku dan memeriksa bukti-bukti, beliau berkata dengan penuh percaya diri, Ibu Sari, kasus ini sudah pasti kita menangkan. Saat menandatangani surat kuasa, tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pernikahan 3 tahun ini akan segera berakhir, dan hidup baruku baru saja akan dimulai. Kantor Ibu Ratna luas dan terang. Di luar jendela, pemandangan gemerlap kawasan bisnis Jakarta terhampar. Aku duduk di sofa sementara beliau menganalisis satu persatu masalah yang mungkin akan kuhadapi dalam proses perceraian. Melihat situasi yang ibu ceritakan, pihak suami memiliki kesalahan yang jelas. Kita bisa menuntut pembagian harta yang lebih besar, kata Ibu Ratna sambil membetulkan letak kacamatanya. Apartemen atas nama berdua itu dibeli setelah menikah, kan? Betul, Bu. Uang mukanya 60% dari pihak dia, 40% dari saya, tapi cicilannya kami bayar bersama. Tidak masalah. Itu semua masuk dalam kategori harta bersama atau gono gini. Ibu Ratna mencatat sesuatu di laptopnya. Yang lebih penting, ibu punya bukti perselingkuhan suami. Apakah ada bukti kontrol finansial juga? Aku membuka aplikasi catatan keuangan di ponselku dan menunjukkannya. Selama 3 tahun, semua pengeluaran rumah tangga aku yang tanggung. Gaji Bima tidak pernah diberikan padaku, hanya untuk membayar cicilan apartemen. Sangat bagus, mata Ibu Ratna berbinar. Tindakan kontrol finansial seperti ini juga sangat penting dalam gugatan cerai. Lalu, apakah ada kecenderungan kekerasan? Aku teringat saat Bima mencengkeram bahuku dengan keras di lobi hotel dan ragu sejenak. Secara fisik tidak pernah dipukul, tapi kalau marah dia suka membanting barang atau mencengkeram pergelangan tangan saya dengan keras. Kita catat, kata Ibu Ratna tegas. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa ditolerir. Konsultasi berlangsung selama 2 jam. Saat keluar dari kantornya, tasku penuh dengan daftar dokumen yang harus kusiapkan. Berdiri di depan gedung kantor, sinar matahari Jakarta terasa menyilaukan mata. Semua ini terasa tidak nyata. Sebulan yang lalu aku masih seorang istri yang pasrah, sekarang aku sedang mempersiapkan surat cerai. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara dingin Bima terdengar. Sari, kamu benar-benar sudah ke pengacara, ya? Jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia tahu? Aku langsung sadar. Kamu mengikutiku? Bagaimana aku tahu itu tidak penting? Suara Bima penuh ancaman. Aku peringatkan, jangan perbesar masalah ini, apartemen, tabungan, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Hukum yang akan memutuskan secara adil, kataku berusaha setenang mungkin. Dan jangan coba-coba mengikutiku lagi, atau aku akan mengajukan permohonan perlindungan. Hah, Bima tertawa sinis. Kamu pikir cuma kamu yang punya pengacara? Ibuku sudah mencarikan pengacara perceraian terbaik. Akal-akalanmu itu tidak akan berhasil. Setelah telepon ditutup, tanganku gemetar. Gerakan keluarga Bima lebih cepat dari dugaanku.
Perang perceraian ini tidak akan mudah. Aku kembali ke tempat tinggal sementara yang kusewa dengan tergesa-gesa minggu lalu. Sebuah kamar kos eksklusif, kecil tapi setidaknya tempat yang aman. Baru saja akan beristirahat, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor ibu mertua. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Sari. Suara ibu mertua terdengar manis, tidak seperti biasanya. Ibu mau bicara baik-baik sama kamu. Soal Bima, dia memang salah. Ibu sudah marahi dia habis-habisan. Aku diam, waspada. Tapi tidak perlu sampai cerai, kan? Bujuknya. Bima juga sudah mengaku salah, dan janji akan memutuskan hubungan dengan perempuan itu. Kalian sudah 3 tahun menikah, masa mau pisah begitu saja? Ibu, potongku. Apa ibu benar-benar berpikir ini hanya masalah perselingkuhan? Selama 3 tahun, apa pernah sekalipun saya diperlakukan sebagai keluarga oleh ibu? Hening sejenak di seberang sana. Kita kan satu keluarga, masa ada perasaan begitu? Setiap kumpul keluarga, ibu dan yang lain bicara bahasa Sunda, membuat saya seperti orang asing. Setiap saya mau memutuskan sesuatu, Bima selalu bertanya pendapat ibu dulu. Bahkan lemari pakaian dan kulkas saya pun ibu ikut campur. Kepedihan selama 3 tahun meledak seperti banjir. Ibu, ini bukan pernikahan. Ini penjara. Suara ibu mertua tiba-tiba mendingin. Jadi kamu tetap mau cerai? Iya. Bagus. Bagus sekali. Nada bicaranya berubah tajam. Kalau begitu kami juga tidak akan tinggal diam. Uang muka apartemen itu dari keluarga kami. Jangan harap kamu dapat sepeser pun. Telepon ditutup dengan kasar. Aku tersenyum kecut dan menggelengkan kepala. Begitu cara halus tidak berhasil, langsung keluar ancamannya. Aku mematikan ponsel dan hendak beristirahat ketika notifikasi permintaan pertemanan di media sosial muncul. Nama saya Dimas. Dengar-dengar kamu di Jakarta. Dimas, teman sekelasku di universitas. Setelah lulus kami hampir tidak pernah berkomunikasi. Kenapa tiba-tiba? Karena penasaran, aku menerima permintaan pertemanannya. Sari. Benar kamu. Pesan dari Dimas langsung masuk. Aku baru pulang dari luar negeri, dengar dari Wulan katanya kamu di Jakarta. Kapan-kapan kita makan bareng, ya? Aku ragu sejenak. Di saat-saat sensitif seperti ini, apakah tidak apa-apa bertemu teman lama? Tapi kemudian aku berubah pikiran. Kenapa tidak? Kenapa aku tidak boleh punya kehidupan sosial sendiri? Boleh. Kapan? Setelah membuat janji, anehnya hatiku terasa lebih ringan. Mungkin ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Menghubungi lagi teman lama, membangun kembali hubungan sosial, dan menemukan kembali diriku yang hilang dalam pernikahan. Keesokan paginya, sesuai saran Ibu Ratna, aku pergi ke bank untuk mencetak riwayat transaksi semua rekeningku dan mengurus surat keterangan properti di kantor pertanahan. Saat akan pulang, ponselku berdering dengan panik. Bu Sari. Itu suara Dina, stafku. Suaranya terdengar panik. Ibu harus cepat ke kantor. Ada beberapa orang membuat keributan di lobi, katanya keluarga mertua ibu, mau bicara sama ibu. Darahku serasa membeku. Bima, dia akhirnya datang ke kantorku. Aku memberhentikan taksi dan meminta sopir untuk melaju secepat mungkin. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat kerumunan di lobi kantor. Semakin dekat, terdengar suara ibu mertua berteriak. Menantu saya ini selingkuh dengan laki-laki di kantor ini. Dia mau meninggalkan suami dan keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa ini pantas? Rina menimpali di sebelahnya. Kakak ipar saya ini dulunya istri yang baik, tapi setelah kerja di sini dia berubah. Pasti ada yang mengajarinya tidak benar. Beberapa rekan kerjaku berdiri dengan canggung, sementara satpam mencoba menenangkan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Ibu, Rina, apa yang kalian lakukan? Semua orang serentak menoleh ke arahku. Ibu mertua sempat terkejut, lalu berlari dan meraih tanganku. Sari, ayo pulang sama ibu. Bima sudah mengaku salah, kamu jangan tinggalkan dia. Aku menepis tangannya dengan kuat. Ibu, kalau mau bicara, bicaralah secara pribadi.
Jangan di kantor saya. Pribadi, teriak Rina tajam. Kamu tidak angkat telepon, tidak balas WhatsApp, bagaimana kami bisa bicara pribadi? Jadi kalian datang ke kantorku dan membuat keributan? Seluruh tubuhku gemetar karena marah. Apa kalian tidak memikirkan pekerjaanku, reputasiku? Reputasi? Rina mencibir. Kamu yang berani-beraninya selingkuh masih peduli reputasi? Selingkuh. Aku menatapnya dengan kaget. Yang selingkuh itu Bima. Aku punya buktinya. Omong kosong, ibu mertua tiba-tiba mengeluarkan setumpuk foto dari tasnya dan menyebarkannya ke lantai. Lihat semua. Ini wajah asli menantu kami. Aku menunduk dan melihat foto-foto itu. Seketika darahku mendidih. Lagi-lagi foto editan diriku dengan teman priaku. Ini rekayasa. Aku membungkuk untuk memungut foto-foto itu, tapi Rina mendorongku. Sudah berbuat masih saja mengelak. Kakakku sudah begitu baik padamu, kamu tega mengkhianatinya. Suasana menjadi kacau. Satpam akhirnya tidak tahan lagi, dan memaksa ibu mertua serta Rina keluar. Sebelum diseret pergi, ibu mertua berbalik dan menatapku dengan tajam. Sari, kalau kamu berani macam-macam, kami tidak akan tinggal diam. Rekan-rekan kerjaku menatapku dengan iba. Seseorang diam-diam memungut foto-foto di lantai dan memberikannya padaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar, air mata menggenang di pelupuk mata. Bu manajer, Dina menatapku dengan cemas. Sebaiknya ibu istirahat dulu di ruang istirahat. Aku menggeleng. Aku langsung menuju ke bagian HRD. Kejadian seperti ini harus segera dilaporkan, kalau tidak nanti bisa menjadi masalah yang lebih besar. Manajer HRD mendengarkan penjelasanku dan menepuk bahuku dengan simpatik. Perusahaan mengerti masalah pribadi karyawan. Tapi keributan seperti hari ini tidak boleh terjadi lagi. Citra perusahaan jadi buruk. Saya mengerti, Pak, aku menunduk malu. Saya akan selesaikan secepatnya. Lalu manajer HRD ragu sejenak. Foto-foto ini, apa benar-benar rekayasa? 100%, Pak. Kataku sungguh-sungguh. Saya punya foto aslinya untuk membuktikan. Waktunya tidak cocok, dan pakaian di foto itu bahkan bukan punya saya. Manajer HRD mengangguk. Syukurlah kalau begitu. Tapi, Bu Sari, manajemen punya pandangan yang baik terhadap ibu, dan promosi tahun depan sudah di depan mata. Sayang sekali jika ada masalah rumah tangga di saat seperti ini. Jantungku terasa mencelos. Aku mengerti maksudnya yang tidak terucap. Perceraian ini akan mempengaruhi karierku. Keluar dari ruang HRD, aku langsung ke toilet. Setelah mengunci pintu, barulah aku menumpahkan tangis yang kutahan. Kenapa perceraian selalu lebih berat bagi perempuan? Laki-laki yang selingkuh, tapi pada akhirnya perempuan yang harus menanggung tekanan di tempat kerja dan masyarakat. Sambil menyeka air mata, aku menelepon Ibu Ratna, dan menceritakan semua yang terjadi. Ini strategi pencemaran nama baik yang klasik, analisis Ibu Ratna dengan tenang. Mereka ingin menjatuhkan reputasi Anda agar bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih baik dalam negosiasi cerai. Jangan khawatir, kita bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik. Tapi pekerjaan saya sudah terpengaruh, kataku putus asa. Bertahanlah, Ibu Ratna memberiku semangat. Keributan seperti ini, justru bukti bahwa mereka sedang terpojok. Oh ya, besok apa ada waktu? Kita perlu membahas rencana spesifik mengenai pembagian harta. Setelah menutup telepon, aku menatap pantulan wajahku yang kuyu di cermin dan bertekad. Karena keluarga Bima sudah menyatakan perang, aku akan melawan sampai akhir. Saat pulang kerja, di depan kantor aku tak menyangka bertemu Dimas. Dia bersandar di sedan hitamnya, tersenyum dan melambaikan tangan padaku. Aku dengar dari Wulan hari ini kamu mengalami hari yang berat, katanya pelan saat mendekat. Kupikir kamu butuh teman. Ujung hidungku terasa perih, hampir menangis lagi. Di saat paling terpuruk, teman lama yang hampir asing ini justru memberiku penghiburan terbesar. Terima kasih, kataku dengan suara serak, tapi penampilanku sedang kacau sekali. Tidak. Kamu sangat berani, Dimas menatapku dengan tulus. Tidak banyak orang yang punya keberanian untuk memulai lagi. Dia membawaku ke sebuah restoran yang tenang, menghindari topik-topik sensitif,
dan hanya membicarakan masa kuliah dan kehidupan kami masing-masing. Tanpa sadar, keteganganku mengendur dan aku tertawa beberapa kali. Menjelang akhir makan malam, Dimas tiba-tiba berkata dengan serius, "Sari, kalau butuh bantuan apapun, hubungi aku saja. Aku juga punya beberapa teman di bidang hukum." Aku mengangguk, terharu. Saat keluar dari restoran, angin malam menyapu wajahku, aku tiba-tiba sadar. Masih banyak orang baik dan hal-hal baik di dunia ini, dan aku telah menyia-nyiakan waktu 3 tahun dalam pernikahan yang tidak bahagia. Kembali ke kos, saat akan mandi, ponselku berdering lagi. Kali ini Bima. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Puas kamu sekarang?" Suara dingin Bima terdengar. "Hari ini, puas kamu?" "Mas Bima," kataku dengan suara lelah. "Bisakah kita selesaikan masalah ini secara dewasa?" "Dewasa?" Dia mencibir. "Waktu kamu ke pengacara dan mengumpulkan bukti, kamu tidak berpikir untuk menyelesaikannya secara dewasa? Yang memulai duluan kan kalian." "Aku tidak mau dengar," Bima memotong. "Ibuku bilang, kami akan memberimu kesempatan terakhir. Batalkan gugatan cerai, pulang ke rumah, dan hidup tenang. Maka kami akan anggap tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku menggenggam ponselku erat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bekerja lagi di industri ini." Bima merendahkan suaranya. "Ibuku kenal dengan salah satu pemegang saham terbesar di perusahaanmu. Kamu mengerti maksudku?" Seluruh tubuhku mendingin. Jadi ini tujuannya. Ini senjata pamungkas mereka. Mengancamku dengan karierku. "Mas Bima," kataku dengan penekanan di setiap kata, "aku lebih baik jadi pengangguran daripada kembali ke penjara itu." Hening beberapa detik di seberang sana. Lalu terdengar suara Bima menggeram. "Kalau begitu, bersiaplah jadi pengangguran. Dasar wanita jalang." Panggilan diputus dengan kasar. Aku berdiri di dekat jendela, menatap gemerlap malam Jakarta. Anehnya, hatiku justru tenang. Ancaman, intimidasi, pencemaran nama baik, keluarga Bima telah menggunakan semua cara, tapi mereka tidak tahu bahwa semua itu justru membuatku semakin kuat. Keesokan paginya, aku langsung menghadap direktur utama di kantorku. Aku memutuskan lebih baik menjelaskan situasi terlebih dahulu daripada menunggu gosip menyebar. Setelah mendengar penjelasanku, reaksi Pak Dirut di luar dugaan. Beliau terlihat memahami. "Bu Sari, yang perusahaan nilai adalah kemampuan Anda, bukan kehidupan pribadi Anda." Tapi beliau ragu sejenak. "Namun, memang benar keluarga Bima punya beberapa koneksi di sini, jadi masalah ini bisa jadi sedikit rumit." Jantungku mencelos. "Saya mengerti posisi perusahaan, Pak. Jangan terburu-buru." Pak Dirut tersenyum. "Saya punya usulan. Cabang kita di Shanghai sedang membentuk tim baru dan butuh seorang pemimpin. Kalau Bu Sari mau, bisa mempertimbangkan untuk pindah ke sana." "Shanghai?" Aku tertegun. Ini adalah awal yang benar-benar baru. Artinya, aku bisa lepas dari semua kekacauan di Jakarta. "Terima kasih, Pak Dirut." Aku menarik napas dalam-dalam. "Akan saya pertimbangkan." Keluar dari ruangannya, aku segera menghubungi Ibu Ratna dan memberitahukan situasi baru ini. Secara hukum, perpindahan tempat kerja tidak mempengaruhi proses cerai, analisis Ibu Ratna. Tapi secara strategis, meninggalkan Jakarta bisa menjadi pilihan yang baik. Anda bisa menghindari gangguan dari keluarga Bima, sekaligus menunjukkan bahwa Anda sudah berusaha mempertahankan pernikahan. "Berusaha?" Aku tidak mengerti. "Iya. Di pengadilan nanti, kita bisa menekankan bahwa Anda bahkan rela pindah kerja demi mempertahankan pernikahan," jelas Ibu Ratna. "Ini akan semakin memperjelas bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada Bima." Setelah menutup telepon, aku berdiri di dekat jendela, berpikir. Shanghai berarti kehidupan baru, kesempatan baru, tapi juga berarti melarikan diri sejenak dari perang ini. Haruskah aku pergi? Saat sedang bimbang, sebuah pesan dari Dimas masuk. "Dengar-dengar kamu mungkin akan ke Shanghai. Kebetulan minggu depan aku ada perjalanan dinas ke sana. Mau minum kopi bareng? Nanti ku kenalkan dengan teman-temanku di sana." Aku tersenyum dan membalas, "Boleh. Mungkin ini adalah sinyal dari takdir." Malam itu, aku membuat keputusan berani.
Aku menerima tawaran mutasi dan akan pergi ke Shanghai. Tapi sebelumnya, aku harus kembali ke apartemen bersama Bima untuk mengambil barang-barang pribadi dan dokumen penting. Aku mengirim pesan pada Bima. Besok pagi aku mau ambil barang. Tolong jangan ada di rumah. Dia membalas cepat, terserah. Keesokan harinya, saat aku membuka pintu apartemen dengan kunci cadangan, aroma parfum asing menusuk hidung. Di ruang tamu, pakaian wanita berserakan, dan di atas meja makan ada 2 gelas wine yang belum habis. Jantungku mencelos. Aku bergegas ke kamar tidur. Saat membuka pintu, aku membeku. Bima dan seorang wanita muda tidur tanpa busana di ranjang kami. Di spray bahkan ada bekas-bekas yang mencurigakan. Wanita itu adalah wanita yang sama yang tersimpan di ponselnya sebagai Mila, tim administrasi. Aku berdiri di ambang pintu. Darah di pembuluhku seolah membeku. 2 orang di ranjang itu tidur pulas, sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Bima bahkan mendengkur ringan, satu tangannya dengan angkuh melingkari tubuh wanita itu. Inikah yang disebut mengaku salah? Inikah selingkuhan yang katanya sudah diputuskan secara bersih? Rasa mual menyeruak. Sambil menahan gejolak di perut, aku diam-diam mundur, mengeluarkan ponsel, dan mulai merekam. Kamera menyorot ruang tamu yang berantakan, gelas wine di meja makan, dan akhirnya berhenti pada 2 orang telanjang di kamar tidur. Setelah selesai mengumpulkan bukti, aku mulai mengambil barang-barangku dengan hati-hati. Foto pernikahan, muk pasangan, hadiah-hadiah murah yang pernah dia berikan, semuanya kutinggalkan. Aku hanya mengambil KTP, laptop pribadi, beberapa barang kenangan, dan pakaian yang sering kupakai. Saat merapikan ruang kerja, aku melihat brankas sedikit terbuka. Sepertinya semalam Bima terlalu terburu-buru hingga lupa mengunci brankas. Aku membukanya diam-diam. Di dalamnya, selain sejumlah uang tunai dan perhiasan, ada setumpuk dokumen. Saat kubaca, napasku menjadi sesak. Itu adalah riwayat transaksi bank dan bukti transfer Bima selama setengah tahun terakhir. Di sana tercatat dengan jelas bagaimana dia setiap bulan mentransfer sejumlah besar uang kepada Rina, dan baru-baru ini menggunakan tabungan bersama kami untuk membeli produk investasi. Penerima manfaatnya atas nama ibu mertuaku. Penggelapan aset yang rapi. Aku tersenyum dingin dan memotret semua dokumen itu. Bima dan ibunya selalu bilang uang muka apartemen dari keluarga mereka, tapi di belakangku mereka diam-diam menguras harta bersama kami. Saat akan pergi, terdengar suara dari arah kamar tidur. Aku cepat-cepat mengembalikan dokumen ke tempatnya dan bersiap pergi dengan koper. Tapi aku terlambat. Bima keluar dari kamar sambil mengucek mata. Melihatku, dia tertegun. Sari. Dia tanpa sadar melirik ke arah kamar, dan wajahnya seketika memucat. Kamu. Kenapa kamu di sini? Ambil barangku, kataku tenang sambil menunjuk pintu kamar yang terbuka lebar. Mau dikenalkan? Wajah Bima memerah padam. Dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Aku mencibir. Wanita itu sedang memijatmu? Atau kalian sedang bermain kuda-kudaan? Kamu. Bima marah dan melangkah maju, mencengkeram pergelangan tanganku. Sini kuncinya. Ini bukan rumahmu lagi. Pergelangan tanganku sakit. Lepaskan. Ponselmu juga sini. Bima tiba-tiba sadar dan menatapku dengan garang. Kamu tadi merekam, kan? Tidak, aku secara refleks menyembunyikan ponsel di belakang punggung. Bima merebut tasku dan menggeledahnya dengan kasar. Saat dia menemukan ponselku dan mencoba membukanya, aku menggunakan kesempatan itu untuk lari ke arah pintu dengan koper. Berhenti! Bima menggeram dan mengejarku, menjambak rambutku di dekat pintu. Hapus fotonya. Kulit kepalaku terasa seperti robek. Aku terhuyung dan menabrak rak sepatu. Bima menggunakan kesempatan itu untuk merebut ponselku. Tapi karena aku menggunakan kunci sidik jari, dia tidak bisa membukanya. Buka kuncinya. Dia mencekik leherku dan mendorongku ke dinding. Atau kamu akan menyesal. Pandanganku menggelap. Aku mati-matian menendang dan melawan. Akhirnya, satu tendanganku mengenai bagian vitalnya. Bima berteriak dan melepaskan cengkeramannya. Aku menggunakan kesempatan itu untuk mengambil vas bunga di dekat pintu dan melemparkannya. Prang!
Vas itu pecah berkeping-keping di bahu Bima. Dia marah besar dan menerjangku. Kami bergulat. Dalam kekacauan itu, aku terdorong dan pinggangku menghantam sudut meja dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuat pandanganku gelap, aku hampir pingsan. Bima sepertinya juga kaget melihat kondisiku dan mundur beberapa langkah. Kamu, jangan pura-pura. Aku meringkuk di lantai, terlalu sakit untuk bicara. Saat itu, wanita di kamar mendengar keributan dan berlari keluar. Melihat pemandangan itu, dia menjerit, "Tolong!" Bima panik dan membekap mulutnya. "Diam!" Aku menggunakan kesempatan itu untuk meraba-raba mencari ponselku dan dengan sisa tenaga menekan tombol panggilan darurat. "Aku sudah lapor polisi," kataku dengan susah payah. "Sebaiknya kalian tidak pergi." Wajah Bima memucat pasi. "Sari, kita bicara baik-baik. Tadi aku salah." Suara sirene polisi terdengar mendekat dari kejauhan. 20 menit kemudian, 2 orang polisi mengetuk pintu. Melihatku tergeletak di lantai, Bima yang berantakan, dan wanita itu, polisi langsung mengerti situasinya. "Siapa yang melakukan kekerasan?" tanya polisi yang lebih tua dengan tegas. "Dia," kataku dengan susah payah sambil menunjuk Bima. Dia mencekik saya dan mendorong saya sampai menabrak meja. "Tidak mungkin," Bima membantah keras. "Dia yang mulai duluan." Dia melempar saya dengan vas bunga. Polisi yang lebih muda memeriksa lukaku dan mengerutkan kening. "Perlu panggil ambulans?" Aku mengangguk. Rasa sakit di pinggangku semakin parah. Sambil menunggu ambulans, polisi memeriksa kami secara terpisah. Bima bersikeras bahwa aku masuk tanpa izin dan menyerangnya lebih dulu. Aku hanya diam dan meminta polisi memeriksa galeri ponselku. "Apa kata sandinya?" Aku memberitahukan kata sandinya. Polisi melihat foto dan video terbaru, dan wajahnya semakin mengeras. "Bapak Bima Prakoso." Polisi yang lebih tua berbalik ke arah Bima. "Berdasarkan video yang direkam oleh istri Bapak, Anda jelas-jelas bisa dikenai pasal kekerasan dalam rumah tangga." Lalu dia melirik ke arah kamar dengan penuh arti. "Sepertinya juga ada hubungan terlarang di sini." Bima mencoba membela diri, tapi buktinya sudah jelas. Setelah ambulans datang, aku dibawa ke rumah sakit, dan Bima dibawa ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan rumah sakit menunjukkan ada memar parah di pinggangku, bekas cekikan yang jelas di leher, dan luka robek kecil di kulit kepala. Dokter membuat laporan visum sesuai prosedur. Seorang polwan datang untuk mengambil keteranganku. "Ibu Sari, apakah akan membuat laporan resmi?" tanya polwan itu. "Dengan bukti yang ada sekarang, Bapak Bima bisa langsung ditahan." Aku berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Jangan ditahan dulu. Tapi saya butuh surat keterangan visum dan bukti laporan kejadian." Polwan itu mengangguk mengerti. "Untuk persiapan cerai, ya, Bu?" "Iya," aku tersenyum kecut. "Ibu sepertinya sudah sering lihat kasus begini." "Terlalu sering, Bu." Polwan itu menghela napas. "KDRT itu antara tidak pernah sama sekali atau akan terjadi selamanya. Tindakan ibu sudah tepat, segera melapor dan menyimpan bukti." Saat keluar dari rumah sakit, hari sudah gelap. Wulan yang mendengar kabar itu langsung datang dan hampir menangis melihat kondisiku. "Bajingan itu, tidak akan kubiarkan." "Aku tidak apa-apa," aku menenangkannya. "Setidaknya sekarang buktinya sudah sangat kuat, perceraian ini akan lancar." Kembali ke kos, aku segera menghubungi Ibu Ratna. Semua foto, video, dan surat visum hari ini kukirim padanya. "Sempurna," seru Ibu Ratna dari seberang telepon. "Kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penggelapan aset. Bapak Bima sudah menginjak semua ranjau dalam gugatan cerai. Pengadilan pasti akan memihak Anda." Setelah menutup telepon, aku merebahkan tubuhku yang lelah di tempat tidur. Rasa sakit di hati jauh lebih parah daripada rasa sakit di tubuh. Pernikahan 3 tahun ini ternyata dibangun di atas kebohongan dan kekerasan. Keesokan paginya, telepon dari Bima masuk. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Sari." Suaranya serak, seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong jangan tuntut aku." "Sudah keluar dari kantor polisi, ya?" tanyaku dingin. "Iya." Bima ragu-ragu.
Ibu pakai koneksi. Tapi catatan kasusnya masih ada. Sari, bisa kita bertemu dan bicara baik-baik? Tidak perlu, tolakku tegas. Semua pembicaraan melalui pengacara. Kamu harus sekejam ini? Bima tiba-tiba kembali bersikap keras. Lupa. Ibuku kenal dengan pemegang saham di perusahaanmu. Mas Bima, potongku. Video dan foto semalam, ditambah hasil visum, sudah cukup untuk menghancurkanmu. Kalau kamu atau keluargamu berani menggangguku lagi, aku akan sebarkan semua ini ke internet, biar seluruh dunia tahu wajah asli keluarga Prakoso. Hening lama di seberang telepon. Akhirnya, terdengar suara Bima menggeram. Apa maumu? Penyelesaian cerai yang adil, kataku tenang. Sesuai hukum, semua yang menjadi hakku, tidak kurang sepeser pun. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Perang ini akhirnya mencapai titik balik. Bima dan ibunya akhirnya sadar bahwa aku bukan lagi menantu penurut yang bisa mereka atur sesuka hati. 3 hari kemudian, aku secara resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan mengajukan permohonan sita aset agar Bima tidak bisa menggelapkan harta lebih jauh. Bersamaan dengan itu, aku menerima tawaran mutasi dari perusahaan dan bersiap untuk berangkat ke Shanghai seminggu lagi. Saat sedang berkemas, Wulan datang membantu. Melihat kamar kos yang kosong, dia tiba-tiba bertanya, menyesal? Aku menggeleng. Dari dalam tas, ku keluarkan foto editan itu dan merobeknya menjadi 2. Aku menyesal karena tidak sadar lebih awal. Sehari sebelum berangkat ke Shanghai, Dimas mengajakku makan malam sebagai acara perpisahan. Di restoran, dia memberiku sebuah amplop. Ini kontak teman-temanku di Shanghai. Kalau butuh bantuan, hubungi mereka saja. Terima kasih. Aku menerima amplop itu, terharu. Kenapa kamu baik sekali padaku? Dimas tersenyum. Dari zaman kuliah aku sudah menyukaimu. Sayangnya waktu itu kamu sudah punya pacar. Sekarang, aku hanya ingin menebus penyesalan itu. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku buru-buru menunduk dan memotong steak di piringku. Ini pertama kalinya setelah semua kekacauan perceraian, aku merasakan debaran pada seseorang. Pelan-pelan saja, Dimas sepertinya menyadari kegugupanku dan dengan cerdas mengalihkan pembicaraan. Shanghai itu tempat yang bagus. Kamu pasti akan suka. Malam itu, aku menerima surat panggilan mediasi dari pengadilan. Sidang akan diadakan sebulan lagi. Ibu Ratna menyarankan agar aku tidak meninggalkan Jakarta dulu, tapi kesempatan kerja di Shanghai juga sulit untuk dilepaskan. Saat sedang dilema, telepon dari Pak Dirut masuk. Bu Sari, saya dengar jadwal sidang cerai ibu sudah keluar. Jantungku mencelos. Apa mutasinya akan dibatalkan? Iya, Pak. Jangan khawatir, kata Pak Dirut di luar dugaan. Perusahaan mendukung ibu. Anda bisa bergabung dengan kantor Shanghai 2 minggu lebih lambat. Selesaikan dulu urusan pribadi ibu. Aku tidak percaya dengan pendengaranku. Benarkah, Pak? Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih, Pak Dirut jeda sejenak. Sebenarnya, mantan istri saya adalah teman baik ibunya Bima. Saya tahu betul seperti apa keluarga itu. Bu Sari, Anda melakukan hal yang benar. Teruslah berjuang. Setelah menutup telepon, aku berdiri di dekat jendela, menatap gemerlap malam Jakarta. Kota ini telah memberiku begitu banyak kenangan. Baik, buruk, manis, pahit, tapi sekarang, saatnya untuk melangkah maju. Besok, aku akan berdiri di pengadilan dengan penampilan yang sama sekali baru, untuk mengakhiri pernikahan yang salah ini. Dan setelah itu, aku akan terbang ke Shanghai, menuju kehidupan baruku. Ruang mediasi di pengadilan terasa sangat dingin. Aku merapatkan blazerku, tanpa sadar mengetuk-ngetukkan jari di meja. Di sampingku, Ibu Ratna merapikan dokumen sambil sesekali memberiku senyum penyemangat. Gugup? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering, sulit untuk bicara. Dari balik kaca ruang mediasi, terlihat Bima dan pengacaranya sudah datang dan sedang berbicara di ruang lain. Ibu mertua dan Rina juga ada di sana, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. Ingat, Ibu Ratna menepuk tanganku pelan. Posisi kita sangat kuat.
Satu-satunya kartu mereka adalah mengulur waktu untuk membuat Anda lelah. Mediatornya adalah seorang wanita paruh baya berkacamata bingkai emas, terlihat kompeten dan tegas. Beliau berbicara dengan pihak Bima terlebih dahulu, lalu datang ke tempat kami. Ibu Sari, kata mediator sambil membolak-balik dokumen. Pihak Bapak Bima setuju untuk bercerai secara baik-baik, tapi ada keberatan mengenai pembagian harta. Keberatan apa? Aku mengerutkan kening. Mediator itu membetulkan letak kacamatanya. Beliau mengklaim bahwa uang muka apartemen sepenuhnya berasal dari orang tuanya, sehingga itu termasuk hibah pribadi dan bukan harta bersama. Aku tertawa sinis dan mengeluarkan bukti transaksi bank dari tasku. Ini adalah bukti transfer saat pembelian rumah. Jelas tercatat bahwa saya membayar 40% dari uang muka. Dan cicilan selama 3 tahun kami bayar bersama. Mediator itu memeriksa dokumen dengan teliti dan mengangguk. Bukti yang jelas. Ada masalah lain? Ada, Ibu Ratna menyambung. Tergugat telah melakukan penggelapan aset bersama. Beliau menunjukkan bukti transfer yang kufoto di brankas. Selama setengah tahun terakhir, Bapak Bima telah mentransfer total 280 juta rupiah kepada adiknya, Rina Prakoso, dan menggunakan tabungan bersama untuk membeli produk investasi senilai 500 juta rupiah dengan penerima manfaat atas nama ibunya, Hartini. Mediator itu mengerutkan kening dan mencatatnya. Apa tuntutan dari pihak penggugat? Sesuai dengan hukum yang berlaku, kata Ibu Ratna dengan lancar mengutip pasal. Karena perceraian ini disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT dari pihak tergugat, penggugat berhak menuntut ganti rugi. Kami menuntut pembagian harta bersama dengan rasio 65/35 dan uang ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Mediator itu terlihat sedikit terkejut. Rasio itu, kami punya bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tergugat, kata Ibu Ratna percaya diri sambil menyerahkan sebuah flash disk. Foto perselingkuhan, video KDRT, hasil visum, dan bukti penggelapan aset, semuanya ada di sini. Mediator itu mencolokkan flash disk ke komputernya dan melihat isinya sekilas. Wajahnya semakin mengeras. Hah! Beliau melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Saya akan sampaikan tuntutan Anda pada pihak tergugat. Setelah beliau pergi, aku menghela napas panjang. Apa mereka akan terima? Tidak, Ibu Ratna menggeleng. Orang seperti ibunya Bima lebih baik membakar uang daripada memberikannya dengan mudah. Tapi jangan khawatir. Bukti-bukti ini akan lebih kuat lagi di persidangan. Benar saja, 30 menit kemudian mediator kembali dan memberitahu bahwa pihak Bima menolak usulan kami, bersikeras pada pembagian 50-50, dan menyangkal semua tuduhan kesalahan. Kalau begitu, sampai bertemu di pengadilan, kata Ibu Ratna tenang. Saat keluar dari gedung pengadilan, keluarga Bima sudah menunggu di depan pintu. Ibu mertua, Hartini, melihatku dan langsung hendak menerjang, tapi ditahan oleh petugas keamanan. Meski begitu, beliau tetap berteriak. Dasar tidak tahu diri. Salah apa keluarga kami padamu, sampai kamu tega mempermalukan kami di pengadilan? Rina menimpali, iya. Kakakku sudah begitu baik padamu, kenapa kamu tega mengkhianatinya? Aku berhenti dan berbalik menghadap mereka. Baik? Selingkuh. Melakukan kekerasan, dan menggelapkan harta itu namanya baik? Aku meninggikan suaraku agar semua orang di sekitar bisa mendengar. Perlu saya tunjukkan foto dan videonya pada semua yang ada di sini? Orang-orang yang menonton mulai berbisik. Wajah ibu mertua memucat. Bima menarik ibu dan adiknya sambil membisikkan sesuatu, lalu menatapku dengan tajam. Sari, awas kamu. Saya akan menunggu keputusan adil dari pengadilan. Balasku tenang, lalu berbalik pergi. Kembali ke kos, aku ambruk di sofa karena lelah. Perang ini ternyata jauh lebih menguras tenaga daripada yang kubayangkan. Tapi aku tahu aku harus bertahan sampai akhir. Ponselku berdering. Pesan dari Dimas. Bagaimana mediasinya hari ini? Aku menceritakan situasinya secara singkat. Dia langsung membalas. Perlu aku pulang ke Jakarta untuk menemanimu? Urusanku di Shanghai sudah hampir selesai. Hati terasa hangat, tapi aku menolaknya dengan halus.
Terima kasih. Tapi aku ingin menghadapi ini sendirian. Aku mengerti. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Perhatian Dimas membuat mataku berkaca-kaca. Selama 2 minggu berikutnya, aku fokus pada serah terima pekerjaan sambil mempersiapkan materi untuk sidang bersama Ibu Ratna. Pihak Bima menjadi tenang dan tidak menggangguku lagi. Malam sebelum sidang, saat aku sedang merapikan dokumen, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Halo, jawabku hati-hati. Sari, itu suara Bima. Tapi nadanya luar biasa lembut. Bisa kita bicara? Hanya kita berdua. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja, aku tetap waspada. Aku ingin minta maaf secara langsung, suara Bima terdengar seperti menahan isak tangis. Selama ini aku banyak berpikir. Aku benar-benar salah padamu. Aku menggenggam ponselku erat. Aku tidak percaya dengan pendengaranku. Apa ini Bima yang arogan itu? Sari, aku salah, lanjutnya. Selingkuh, memukulmu. Besok kita sidang. Aku tidak mau berakhir seperti ini. Bisakah kita selesaikan secara damai? Bagaimana caranya? Tanyaku tenang. Aku akan terima semua syaratmu, kata Bima cepat. Harta 65%, uang ganti rugi, semuanya. Tolong batalkan gugatannya. Ini terlalu aneh. Dengan sifat Bima, tidak mungkin dia tiba-tiba melunak seperti ini. Kecuali, mereka menemukan bukti baru yang merugikan kita? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Tanyaku langsung. Hening beberapa detik di seberang sana, aku tidak mau foto dan video itu tersebar, karierku bisa hancur. Jadi ini tujuannya. Bima bekerja di perusahaan besar, dan bukti perselingkuhan serta KDRT akan sangat mempengaruhi masa depannya. Sampai bertemu di pengadilan besok, aku menghindari jawaban langsung. Kalau Anda benar-benar berniat berdamai, lakukan kesepakatan mediasi di depan hakim. Setelah menutup telepon, aku segera menghubungi Ibu Ratna dan memberitahukan perilaku aneh Bima. Ini bisa jadi jebakan, hati-hati, peringat Ibu Ratna. Kemungkinan besar ini hanya taktik untuk mengulur waktu. Besok saya akan bersama Anda terus, jangan pernah bertemu dengan mereka sendirian. Setelah menutup telepon, aku berdiri di dekat jendela menatap gemerlap malam Jakarta. Besok, semua ini akan berakhir. Apapun hasilnya, aku bisa menerimanya dengan lapang dada. Karena aku akhirnya belajar untuk memperjuangkan diriku sendiri. Keesokan paginya, halaman pengadilan sudah ramai. Yang mengejutkan, selain keluarga Bima, ada beberapa wartawan dengan kamera. Ada apa ini? Tanyaku pada Ibu Ratna, tegang. Beliau mengerutkan kening melihat mereka. Ibunya Bima yang memanggil mereka. Ini cara mereka untuk menekan lewat media. Benar saja, begitu melihatku, ibu mertua langsung menggiring para wartawan ke arahku. Ini dia orangnya, menantu saya. Dia mau cerai karena uang, sampai menuduh anak saya selingkuh dan melakukan kekerasan. Lampu kilat menyala-nyala, membuat mataku silau. Para wartawan berebut bertanya. Ibu Sari, benarkah Anda mengincar harta seperti kata ibu mertua Anda? Ada rumor Anda yang berselingkuh, benarkah? Tuduhan KDRT itu hanya rekayasa, bukan? Aku berdiri mematung. Seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak menyangka keluarga Bima akan menggunakan cara serendah ini. Memutarbalikkan fakta dengan opini publik. No comment, Ibu Ratna melindungiku sambil mendorong para wartawan. Kita tunggu keputusan pengadilan. Setelah masuk ke ruang sidang, jantungku masih berdebar kencang. Bagaimana mereka bisa begitu? Tenang, Ibu Ratna menepuk tanganku. Hakim hanya melihat bukti, bukan opini publik. Sidang dimulai. Seperti yang diduga, pengacara Bima menggunakan strategi playing victim. Dia mengklaim bahwa keretakan rumah tangga kami disebabkan olehku yang terlalu fokus bekerja dan menelantarkan keluarga, serta menyangkal semua tuduhan perselingkuhan dan KDRT. Bahkan dia mencoba membalikkan keadaan dengan menuduhku sebagai pihak yang bersalah. Saat giliran kami mengajukan bukti, Ibu Ratna dengan tenang memaparkan semuanya. Foto mesra Bima dengan selingkuhannya, video saat kejadian KDRT, hasil visum, bukti transfer penggelapan aset. Semuanya didukung dengan bukti yang tak terbantahkan.
Yang paling telak, Ibu Ratna bahkan berhasil mendapatkan catatan check-in Hotel Bima dan Mila sebagai barang bukti.